Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, tinggal beberapa hari lagi masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia pada tahun ini memasuki usia ke-79 tahun dan yang paling spesial di tahun ini adalah pemirsa perayaan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemerintah ini tentunya terus berbenah diri mempersiapkan segalanya agar berjalan baik saat acara nanti berlangsung, termasuk salah satunya yakni mitigasi kebencanaan oleh BNPB. Lantas pemirsa, bagaimana mitigasi bencana dari pihak BNPB? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Direktur Peringatan Dini BNPB, Bapak Afrial Rosya. Selamat malam Pak Afrial, salam sehat Bapak. Selamat malam Mbak, salam sehat. Ya, Pak Afrial, malam hari ini kita akan berdiskusi terkait pihak BNPB ini bagaimana cara memitigasi bencana menjelang HUT ke-79 RI di IKN. Nah, namun sebelum lebih jauh membahas hal itu, Pak Afrial, pemetaan mitigasi rawan bencana yang menjadi aspek krusial dalam peringatan HUT nanti di IKN ini seperti apa, Pak Afrial? Baik, terima kasih Mbak, Pak Ibu sekalian. Barangkali kalau ditanyain aspek mitigasi yang sudah dilakukan BNPB, kami rasa sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, sebelum IKN pun juga direncanakan akan dibentuk begitu. Jadi aspek mitigasi ini kita lebih kepada bagaimana meningkatkan kajian atau membentuk kajian risiko bencana, terutama aspek potensi bahaya yang mungkin ada di IKN ya, di IKN. Nah, di sini kita kan tahu bahwasanya IKN adalah bagian dari Provinsi Kalimantan Timur dan kita sudah melakukan kajian risiko jangka panjang sehingga kita juga memiliki apa namanya peta risiko dan indeks risiko bencana di IKN. Sehingga kita yakin dan percaya bahwasanya pembangunan ini memang sudah dilandaskan kepada peta kaji risiko, pembangunan yang berwawasan pengurangan risiko bencana, sehingga diharapkan pembangunan IKN ini memang sudah sesuai dengan kajian risiko dan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau aspek krusial yang mungkin kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan, karena IKN ini akan segera ada mobilisasi ya Mbak, kemudian sumber daya manusia, kemudian juga pembangunan, sehingga potensi ancaman yang kita kita perlu antisipasi berdasarkan kaji risiko itu memang sangat tergantung kepada musimnya ya. Ini kalau saat ini Agustus mungkin diperkirakan kita berdasarkan prediksi BMKG itu adalah musim kemarau, sehingga kemungkinan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan itu sangat besar. Namun walaupun demikian, musim di kita ini walaupun kita musim kering tetapi kemungkinan terjadinya hujan itu juga besar. Sehingga mungkin ancaman untuk potensi bahaya banjir pun perlu kita antisipasi. Jadi itu mungkin aspek dari potensi bencananya perlu kita antisipasi, kemudian juga dari aspek terdampaknya, dampak dari bencana itu sendiri. Karena ini akan banyak sumber daya manusia atau ASN yang akan datang, sehingga keterpaparan terhadap manusianya juga perlu kita pertimbangkan. Di samping juga pelaksanaan pembangunannya sendiri perlu upaya-upaya mitigasi yang kita lakukan sehingga kegiatan pelaksanaan pembangunan IKN ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk mengantisipasi potensi setidaknya dua ancaman bencana ini, begitu. Baik. Nah, tadi Pak Afril juga sempat menyinggung terkait bahwa Indonesia ini sedang dilanda cuaca panas begitu dan bisa berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian untuk mitigasi hal ini baik di IKN maupun di seluruh Indonesia ini seperti apa Pak Afril? Ya, beberapa kegiatan sudah kita lakukan jauh hari sebelumnya. Salah satu dari kegiatan itu adalah bahwasanya Provinsi Kalimantan Timur sudah menetapkan SK tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Artinya apa?
segala bentuk kegiatan yang memungkinkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan harus segera ditangani secepat mungkin. Nah, ini yang barangkali yang memerlukan BNPB dalam hal ini memiliki mekanisme penganggaran dana siap pakai, Mbak. Sehingga dana siap pakai ini sudah bisa digelontorkan karena sudah ditetapkan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di samping itu kita juga sudah menyiagakan berdasarkan informasi dari Direktorat Tanggap Darurat bahwasanya sudah menyiagakan heli patroli dan waterbombing di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini menjadi salah satu juga upaya-upaya yang kita lakukan agar penanganan jika terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan itu terjadi, bisa dilakukan penanganan antisipasi secepat mungkin. Kemudian juga dari teman-teman BMKG bersama dengan TNI AU dan juga dari BNPB juga sudah melakukan namanya operasi modifikasi cuaca OMC begitu mulai dari 15 Juli sampai 5 Agustus. Artinya apa? Operasi ini dilakukan agar upaya-upaya penanggulangan potensi terjadinya ancaman bencana tersebut bisa dikurangi begitu. Sehingga pelaksanaan kegiatan baik nanti akan berupa upacara kenegaraan 17 Agustus, kemudian juga pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bisa dilakukan sebaik mungkin dan seefektif mungkin tanpa harus diperlambat oleh kejadian bencana yang memang sudah kita bisa prediksikan kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi upaya-upaya ini sudah dilakukan oleh BNPB bersama kementerian lembaga lain dalam arti sinergi ini kita lakukan untuk melaksanakan nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di IKN terutama dalam pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Begitu, Mbak. Baik, berarti pihak BNPB dan juga pihak pemerintah lainnya juga sudah bersinergi begitu ya Pak Afriel untuk memitigasi bencana yang mungkin saja bisa terjadi khususnya di IKN nanti. Baik, terima kasih Bapak Afriel Rosyah selaku Direktur Peringatan Dini BNPB telah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.